A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang kali ini adalah pertemuan ke-24. Dan insya Allah kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang berkaitan erat dengan puasa Ramadan. Di setiap akhir Ramadan kita tentu akan melaksanakan hal ini, yaitu zakat fitrah atau shadaqatul fitri. Di halaman 101 kita baca di situ ahkamu shadaqatul fitri, hukum yang berkaitan tentang zakat fitrah. Zakatul fitr hiya zakat allati yajibu ikhrajuha 'alal muslim qabla sholati Idul Fitri bi miqdarin muhaddad. Jadi zakat fitrah itu definisinya adalah sebuah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim sebelum sholat Idul Fitri dengan ketentuan tertentu atau jumlah tertentu, yaitu 1 sok dari makanan yang dimakan oleh penduduk yang dia berada di situ. 1 sok itu adalah 4 mud. 1 mud itu adalah setangkup dari 2 tangan. 4 kali mud 1 sok. Dan 1 mud sebanyak 675 gram. Jadi 1 sok artinya 675 gram kali 4 atau sekitar 2,7 kg beras untuk ukuran beras. Sehingga zakat fitrah ini adalah zakat yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Dan kita apabila membaca dalam kitab-kitab fikih, zakat fitrah itu akan dibahas bersamaan dengan puasa Ramadan dan bukan bersamaan dengan kitab zakat atau zakatul mal. Di sini dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitr semenjak Ramadan atau pada Ramadan atas setiap orang, yaitu 1 sok min tamrin, 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum, ala kulli hurrin au abdin, baik dia orang yang merdeka ataupun seorang budak. Jadi sama-sama wajib, orang yang merdeka, budak wajib untuk membayar zakat fitrah. Zakar au unsa minal muslimin, jadi seluruh kaum muslimin, laki-laki, perempuan, budak, orang merdeka, semuanya wajib zakat fitrah. Wa yukhrijuhal a'il amman, nah, talzamuhu nafaqatuhu, sehingga zakat mereka, orang-orang itu wajib dikeluarkan oleh kepala keluarganya atau orang yang menanggungnya. Sehingga seorang budak zakatnya dibayarkan oleh tuannya, istri zakatnya dibayarkan oleh suaminya, anak zakatnya dibayarkan oleh ayahnya, dan seterusnya. Hukmuha, apa hukum zakat fitrah? Jadi syarat pertama, syarat wajibnya zakat fitrah itu adalah mampu, al-yasar. Jadi amal fakir al-mu'sir, adapun orang yang fakir dan susah, yang tidak memiliki kelebihan makanan atau memiliki kelebihan makanan pada malam hari raya untuk harinya itu, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah, li'annahu ghairu qadir, karena dia tidak mampu. Al-hikmah min masyru'iyatiha, apa hikmah disyariatkannya zakat fitrah? Allah telah mensyariatkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan orang yang puasa, minal lagwi warrafasi, dari kata-kata kotor, dari kata-kata bodoh, dari kata-kata yang tidak pantas, dari kata-kata yang atau perbuatan dan perkataan yang tidak baik, yang mengurangi pahala puasa atau mengurangi kualitas puasa. Wa ighna'an lil masakin, dan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Apa ighna'an lil masakin anis su'al fi yaumil, agar orang miskin pada hari raya Idul Fitri tidak meminta-minta. Karena pada hari fitri atau hari raya Idul Fitri adalah alladzi yafrahul muslimuna biqudumihi, setiap kaum muslimin semuanya bahagia, senang, gembira atas kedatangannya. Dan Rasulullah SAW juga telah bersabda, aghnuhum an tawafi hadzal yaum, cukupilah mereka agar mereka tidak berkeliling meminta-minta makanan pada hari tersebut. Kemudian para sahabat semuanya, kita beralih ke halaman berikutnya, halaman 102. Waktu wujubiha, kapan diwajibkannya zakat fitrah? Tajibu zakat al-fitr bidukhul
fajri yaumil id indal Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, zakat fitrah wajib ketika masuknya pagi hari raya. Bainama yara Syafi'iyah wal Hanabilah annaha tajibu bi ghurubi syams akhir yaum min Ramadan. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah telah mengatakan bahwa zakat fitrah itu wajib dengan tenggelamnya matahari terakhir hari Ramadan, di bulan Ramadan. Wa ajazal Malikiyah wal Hanabilah ikhrajuha qabla waqtiha biyaumin aw yaumain. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelumnya. Wala mani asyar'an min ta'jili zakatil fitr min awwali dukhuli Ramadan. Tidak mengapa apabila seseorang membayar zakat fitrah semenjak awal Ramadan, semenjak masuknya bulan Ramadan, itu tidak masalah. Sebagaimana itu pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Li'annaha tajibu bisababain, karena zakat fitrah itu diwajibkan karena 2 sebab. Yang pertama bisaumi Ramadan, yang pertama adalah dengan puasa Ramadan, dan wal fitr minhu, dan selesainya dari Ramadan itu. Maka apabila sudah terdapat salah satunya, maka itu boleh diajukan dari yang lainnya. Wa yamtaddu waqtul ada laha inda Syafi'iyah ila ghurubi syams yaumil id, dan menurut ulama Syafi'iyah waktunya akan terus berlangsung sampai tenggelamnya matahari hari raya Idul Fitri. Wa man lam yakhrijha lam tasqut anhu wa inma yajibu alaihi ikhrajuha qadaan. Dan orang yang belum mengeluarkannya juga, maka itu kewajibannya tidak gugur, tetapi dia harus membayarkan qada atau qada zakat fitrah. Selanjutnya masarifuha, kepada siapa diserahkan zakat fitrah tersebut? Zakatul fitri tukhraju lil fuqara, diberikan kepada fakir miskin. Demikian juga seluruh asnaf thamaniyah, 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat zakat atau masarif zakat. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. At-Taubah ayat 60. Fakir, miskin, amil di sini itu maksudnya amil zakat mal. Adapun zakat fitrah pada dasarnya langsung diberikan. Nah, jadi orang yang berkumpul mengumpulkan zakat fitrah itu panitia, bukan amil, karena amil haruslah ditunjuk oleh pemerintah, ditunjuk oleh amir, ditunjuk oleh khalifah. Wal mu'allafati qulubuhum, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, wa fir riqab, budak, wal gharimin, orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang yang kehabisan bekal, musafir yang kehabisan bekal. Wa yajuzu ayyu'tiyal insan zakata fitrihi li shakhsin wahidin. Boleh seseorang membayarkan zakat fitrahnya kepada satu orang, sebagaimana juga boleh baginya untuk membagikannya kepada banyak orang, lebih dari satu orang. Wa tafadul bainahuma innama yakunu bitahqiqi ighna'il fakir. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mencukupi orang fakir miskin pada hari Idul Fitri, sehingga mana saja yang lebih dapat untuk mencukupi maka itu lebih baik. Miqdaruha, seberapa banyak zakat fitrah yang dibayarkan? Zakatul fitri takun so'an, jadi 1 sok dari makanan yang menjadi makanan penduduk negeri tersebut. Seperti apa? Seperti beras, seperti qamah, gandum, seperti bahan-bahan makanan yang lainnya. Wa sa'al wajib fi zakatul fitri an kulli insan, setiap orang mengeluarkan berapa? Sa'un bi sa'i sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 sa' sesuai dengan ukuran tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setara dengan 2,04 kg gandum. Wa man zada ala hadzal qadar al wajib jaza, dan yang lebih atau apabila dilebihkan maka itu diperbolehkan. Wa waqa hadzal zaid shadaqatan anhu yusabu alaiha insyaallah, maka tambahan tersebut akan dihitung sedekah gitu. Apabila beras itu tadi gandum, apabila beras 2,7 kilo ya. Apabila digenapkan menjadi 3 kilo maka kelebihannya itu menjadi sedekah insyaallah. Selanjutnya hukmu ikhrajiha qimatan. Bagaimana hukum membayar zakat fitrah dengan uang, dengan nominal?
Ikhraju zakatil fitri ta'aman huwal asl al-mansus alaihi fis sunnah an-nabawiyah al-mutahharah. Mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan itulah yang terdapat dalilnya sebagaimana dalam hadis dan sunnah. Dan itulah yang diamalkan oleh mayoritas fuqaha dari mazhab-mazhab yang mu'tabar. Hanya saja apabila mengeluarkan nominal itu adalah perkara yang diperbolehkan dan juga itu sah. Dan itulah yang dikatakan oleh fuqaha Hanafiyah, para ulama mazhab Hanafi, dan sebagian ulama tabi'in, dan sebagian dari ulama pada masa lalu dan kontemporer. Dan itu juga riwayat dari Imam Ahmad. Bal innal Imam Ar-Ramli Al-Kabir minasy-Syafi'iyah. Jadi Imam Ramli Al-Kabir, ulama mazhab Syafi'iyah, juga telah memfatwakan dalam fatwanya diperbolehkan untuk mengikuti Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Di halaman 104 itu kelanjutannya, mengikuti apa? Fi ikhraji badali zakat al-fitr darahim liman sa'alahu an dzalik. Jadi diperbolehkan juga untuk mengeluarkan nominal mengikuti mazhab Abu Hanifah bagi orang yang memang meminta uang misalkan. Wa hadza huwa alladhi alaihi al-fatwa al-an, dan inilah yang kami fatwakan oleh lembaga fatwa Mesir atau Darul Ifta al-Misriyah. Lianna maqsud zakat al-ighna, karena maksud tujuan daripada zakat fitrah ini adalah mencukupi. Wa huwa yahsul bil qimah wallati hiya aqrabu ila manfaatil fakir, dan itu dapat dicapai, terperoleh dengan nominal atau dengan uang, dan itu lebih bermanfaat bagi kaum fakir karena dia mampu untuk membeli apa saja yang diinginkannya. Dan juga diperbolehkan untuk memberikan zakat fitrah kepada badan-badan amal atau panitia-panitia, hay'ah khairiyah, badan sosial, takunu kawakilah, sebagai delegasi, sebagai perwakilan. Jadi apabila ada panitia zakat, itu posisinya adalah perwakilan, bukan amil. Perwakilan an sohibiz zakat, dari pembayar zakat. Wakil boleh mengambil upah, boleh tidak mengambil upah. Apabila tidak mengambil upah artinya dia volunteer. Volunteer itu tidak mengambil upah, jadi dia relawan. Tetapi apabila mengambil upah profesional juga diperbolehkan. Disebutkan di sini adalah sebagai perwakilan an sohibiz zakat fi ikhrajiha ila mustahiqiha, sehingga panitia zakat tidak boleh mengambil beras zakat karena dia bukan amil. Amil itu adalah badan yang memang ditunjuk oleh pemerintah atau mendapatkan surat resmi dari pemerintah, itu adalah amil. Tetapi kalau orang-orang yang berkumpul menjadi panitia zakat, mengurus zakat, itu adalah panitia yang sifatnya bisa relawan tanpa upah atau meminta upah secara profesional. Kemudian masih di halaman 104, man tajibu alaihim, siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah. La tajibu zakatul fitr anil mayit. Pertama, zakat fitrah tidak diwajibkan atas mayit yang meninggal sebelum tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan, karena mayit tidak termasuk orang yang memiliki kewajiban. Dan juga tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama janin yang masih di dalam kandungan selama dia belum lahir atau apabila dia sebelum matahari terakhir pada malam hari raya dia belum lahir, maka tidak wajib. Kama dhahaba ila dzalika jamaahir ahli ilm, itulah yang menjadi pendapat ulama mayoritas. Fal janin la yathbut lahu ahkamud dunya, dan janin yang masih dalam kandungan tidak diterapkan atasnya hukum-hukum dunia illa fil irth wal wasiyah, kecuali terkait masalah warisan dan masalah wasiyah, dengan syarat dia sudah keluar nanti ketika dilahirkan dalam keadaan hidup. Akan tetapi barang siapa mengeluarkan zakat fitrah atas nama janin yang masih di dalam kandungan, fahasanun, itu bagus-bagus saja, baik-baik saja, karena sebagian ulama seperti Imam Ahmad merekomendasikan hal tersebut. Dan diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau membayarkan zakat fitrah atas orang kecil, anak kecil, orang besar, orang tua, hingga bahkan ibu-ibu yang di dalam perutnya masih ada bayi, karena itu adalah sedekah
amman la tajibu alaihi, itu adalah sedekah atas orang yang sebenarnya tidak wajib. Fakanat mustahabbah kasair sedaqati tatawwu, maka itu menjadi sesuatu yang mustahab, disunahkan dan diperbolehkan membayarkan zakat fitrah atas nama janin yang masih ada di dalam kandungan. Sahabat semuanya dimanapun kalian berada, itulah pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah, insya Allah kita bertemu lagi esok hari dalam kesempatan dan waktu yang sama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.